Pemirsa, polisi menyelidiki adanya dugaan tindak pidana perdagangan orang pada kasus tewasnya terapis Delta Spa di Pejaten. Dugaan ini muncul karena korban yang masih berusia 14 tahun. Di lahan kosong inilah warga menemukan jasad perempuan muda berkulit putih. 5 hari kemudian, Kapolres Metro Jakarta Selatan menjelaskan penemuan jejak kaki di lantai 5 di lokasi jatuhnya terapis berusia 14 tahun di Delta Spa, Jakarta Selatan. Usia korban yang masih di bawah umur menimbulkan dugaan adanya tindak pidana perdagangan orang yang kini terus didalami oleh polisi. Memang ada jejak kaki, telapak kaki yang dari lantai 5 sampai ke lantai 3. Nah, dari lantai 3 terus di pinggiran di tembok itu tiba-tiba jejak kakinya hilang, dan akhirnya kita temukan juga di bawah ada dompetnya yang terpental atau lepas dari sakunya, mungkin dari tangan atau dari badannya, yang tidak, pada akhirnya kita untuk sementara masih melakukan penyelidikan pendalaman apakah ini benar dia terjatuh dari lantai 3 ataukah ada penyebab lainnya. Itu yang masih kita lakukan pendalaman terkait dengan hal ini. Kemudian kami juga mendapatkan informasi bahwa ini keluarga korban ini melaporkan adanya dugaan eksploitasi anak di bawah umur. Apakah itu benar, Pak? Sudah masuk laporannya? Iya, benar. Itu laporan yang sedang kita tangani, lakukan penyelidikan terkait dengan dugaan adanya eksploitasi anak atau terkait dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2000 tentang Perlindungan Anak. Artinya kita masih melakukan penyelidikan lebih mendalam lagi, melihat alat bukti yang kita kumpulkan. Dan pada intinya untuk penyebab kematian kami belum bisa menentukan. Yang menentukan kan ahli. Ya, ahli, untuk itulah jenazah masih dilakukan otopsi dan kami menunggu hasil dari ahli forensik. Sebelum dilaporkan meninggal, korban sempat ingin pulang ke rumahnya di Indramayu. Namun, niat korban terhalang oleh peraturan denda dari Delta Spa berupa uang jaminan sebesar 50 juta rupiah. Menanggapi kasus terapis Delta Spa berusia 14 tahun yang ditemukan tewas, Gubernur Jakarta Pramono Anung akan turun tangan dan jika terbukti terjadi praktek eksploitasi terhadap anak di bawah umur. Jadi undang-undang sebenarnya sudah mengatur itu. Dan undang-undang itu kan sudah jelas, tapi memang di lapangan harus diakui dalam kondisi masyarakat yang seperti ini, kondisi ekonomi yang juga membuat seseorang harus bekerja, dan itu adalah salah satu ekses. Dan kami tentunya sekali lagi meminta tetap apapun bagi anak-anak yang belum genap usia untuk bisa bekerja seperti itu, tidak melakukan itu. Tetapi kalau kemudian pemerintah Jakarta tahu, pasti kami akan turun. Ya, pemirsa, pernikahan kakek berusia 74 tahun dengan gadis muda berusia 24 tahun di Pacitan, Jawa Timur viral di media sosial. Tak hanya karena perbedaan usia, mahar fantastis 3 miliar rupiah yang disebutkan ternyata palsu. Sela Arika dengan mas kawin cek senilai 3 miliar rupiah. Inilah rekaman video akad nikah Sutarman, kakek berumur 74 tahun, dan Sheila Arika yang berusia 24 tahun. Akad nikah yang berlangsung di rumah mempelai wanita di Desa Jeruk, Kecamatan Bandar Pacitan. Cek senilai 3 miliar rupiah. Saat akad nikah, sang kakek menyerahkan selembar cek senilai 3 miliar rupiah. Usai akad nikah digelar pesta, semua tamu undangan yang datang mendapatkan uang saku Rp100.000 per orang. Tarman, pengantin pria, warga Jatipuro, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, dikabarkan adalah pengusaha cengkeh kaya raya. Video akad nikah dengan mahar fantastis dan pesta bagi-bagi uang Rp100.000 ini viral di media sosial. Namun belakangan muncul kabar cek kosong dan pengantin pria kabur. Keluarga Sheila membantah bahwa pengantin kabur. Kedua pengantin tengah berbulan madu di Wonogiri, Jawa Tengah. Isu-isu yang beredar itu yang selama ini di TikTok kurang benar ya Pak ya? Kurang benar, itu kurang benar. Nggak tahu sebenarnya, yang tahu
istri saya, Pak. Saya niat baik sama istri, masih menjadi satu dalam arti tidak melarikan diri dan tidak pisah sama istri gitu, Pak. Iya. Pak Tarman usahanya apa, Pak? Bisnisnya, Pak? Saya swasta, Pak. Apa bidang apa terutama? Ya, saya mengikuti proyek saya sendiri, Pak. Lah, gitu loh, Pak. Lah. Dikit lagi, Pak. Mundur lagi. Sudah ada pencairan, Bu, dari... Ya, kalau masalah itu saya nggak tahu. Masalahnya ini kan sudah pergi. Oh, kemungkinan juga mencairkan, Bu. Ya? Itu yang nggak tahu juga, gitu. Gimana, Bu? Kalau sampai detik ini belum ada yang diterima. Gitu, intinya. Karena viral di media sosial, polisi pun turun tangan untuk menyelidiki kasus tersebut. Kita koordinasi dengan pihak keluarga, kepergiannya kedua mempelai itu berdua, jadi mempelai laki-laki dan perempuan, pergi kedua seizin dapat restu dari kedua orang tua. Dan ini tadi barusan dikomunikasikan lewat video call juga aman-aman lancar. Keluarga berharap agar cek tersebut benar dan bisa dicairkan. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pencuri di sebuah rumah kos putri di Pekanbaru Riau melakukan aksi tidak senonoh. Pelaku mengintip korban yang sedang mandi sebelum menggasak handphone hingga tabung gas. Aksi seorang pencuri yang terekam kamera CCTV di sebuah rumah kos putri di Jalan Taman Karya, Kota Pekanbaru sempat viral di media sosial. Sebelum mencuri, pelaku terlihat mengintip wanita yang sedang mandi sambil melakukan masturbasi di depan kamar kos. Pelaku ditangkap polisi di tempat parkiran minimarket di Jalan Sudirman, Pekanbaru. Pelaku sudah 2 kali melakukan aksi pencurian di Jalan Perwira dan di Jalan Taman Karya, Pekanbaru. Barang yang dicuri 1 buah tabung gas, dompet, dan 1 unit handphone. Pencurian, ya, pelaku ini pada saat dia melakukan pencurian, dia melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Selain itu juga dia bukan hanya satu, ya, ada TKP lain yaitu di Jalan Perwira, 1 di kos wanita. Tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yose Rizal melaporkan. Sementara itu, pemirsa, terdesak kebutuhan biaya operasi ibunya. Seorang pria nekat mencuri uang berangkas di restoran cepat saji di stasiun kereta cepat Hus Halim, Jakarta Timur. Pelaku mantan supervisor dengan leluasa masuk dan membobol berangkas di saat restoran tutup. Pelaku mencuri di berangkas restoran cepat saji di stasiun Hus Halim, Jakarta Timur karena terdesak biaya operasi ibunya 4,3 juta rupiah yang harus diamputasi akibat menderita penyakit gula. Pelaku tak memiliki uang untuk biaya operasi setelah dipecat dari restoran. Berbekal kunci cadangan dan nomor kombinasi berangkas masa menjabat sebagai supervisor di restoran, pelaku dengan leluasa masuk dan membuka berangkas berisi uang hasil penjualan restoran. Pelaku ditangkap polisi tanpa perlawanan. Pelaku berhasil membuka pintu restoran dengan menggunakan kunci cadangan yang masih dipegang saat ia masih bekerja. Ia juga mengaku berhasil membuka berangkas dengan mudah karena kode berangkas yang masih sama dengan badannya. Tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Seorang calon peraja IPDN asal Ternate meninggal dunia saat menjalani pendidikan dasar di kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN Jatinangor, Sumedang. Pihak IPDN menjelaskan korban diduga mengalami lemas hingga henti detak jantung usai mengikuti apel malam. Kabar duka datang dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Calon peraja angkatan 36 asal kota Ternate, Maluku Utara bernama Maulana Izzat Nurhadi, 20 tahun, meninggal dunia setelah mengikuti apel malam pendidikan dasar pada Rabu 8 Oktober lalu.
Calon peraja ini dilaporkan sempat mengeluh lemas usai mengikuti apel malam yang dimulai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Pihak IPDN menyebut setelah diperiksa di klinik kesehatan kampus, Maulana langsung dirujuk ke Rumah Sakit Universitas Pajajaran, namun nyawanya tak tertolong. Dari hasil pemeriksaan medis, Maulana mengalami henti detak jantung. Pihak IPDN memastikan tidak ditemukan tanda kekerasan dan korban juga tidak memiliki riwayat penyakit. Setelah menjalani pemulasaran di Bandung, jenazah dipulangkan ke rumah duka di Maluku Utara. Pihak keluarga dikabarkan telah menerima dengan ikhlas dan menolak dilakukan otopsi. Pihak IPDN menyampaikan bela sungkawa mendalam atas kepergian almarhum. Hanya lemas dan dari dokter mengatakan henti detak jantung. Ada riwayat sakit jantung nggak? Tidak ada. Karena dia sudah seleksi daerah, konsisten semuanya. Dan ketika almarhum dinyatakan meninggal, kita sudah menghubungi, pada saat sakit kita sudah menghubungi orang tuanya juga sudah ikhlas, tidak masalah. Nggak ada, kita tawarkan apakah mau divisum atau otopsi, mereka menolak. Sementara kegiatan pendidikan dasar calon peraja telah berlangsung sejak 30 September 2025 bekerja sama dengan Polri dengan materi meliputi baris berbaris, lari pagi, sore, dan apel malam. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben iNews melaporkan.